narasumber, Bapak Rahman Halim MPD. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu, Sehat Assalamualaikum. Bapak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus Ibu moderator kita, Ibu Rahayu Novita. Selamat pagi Ibu. Terus sepertinya ada Pak Hakim ya di sini ya. Beliau penggiat literasi di Kota Bontang. Assalamualaikum Pak Hakim. Oh, masih sambil ngajar kali. Yeah. Terus yang saya hormati dan saya banggakan, saya sayangi anak-anak Bontang yang sebagian besar kayaknya SMP SMA ya. Selamat pagi semua, salam sehat selalu untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa bertemu di acara webinar pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan cahaya dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Bapak, Ibu yang saya hormati, Bapak narasumber, Ibu moderator, dan anak-anakku yang saya sayangi, webinar pada hari ini mengangkat tema memaksimalkan gadget untuk pembelajaran daring. Adapun tujuan dari webinar ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman yang pada saat ini menggunakan gadget sebagai alat pembelajaran. Karena dengan adanya pandemi ini membuat kita semua harus melek teknologi. Untuk itu mari kita gunakan gadget sebaik mungkin untuk mendukung pembelajaran secara online. Teman-temanku yang saya sayangi, mari kita belajar untuk menarik manfaat yang sebanyak-banyaknya dari penggunaan gadget ini. Jangan sampai kepercayaan diberikan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita disalahgunakan oleh penggunanya, oleh kita semua. Maka di sini Ibu hanya memberikan ruang dan memberikan waktu kepada anak-anakku untuk kita belajar bersama agar kita bisa memanfaatkan gadget semaksimal mungkin. Mungkin teman-teman semua, anak-anakku, dengan adanya pandemi ini biasanya teman-teman kan pada ke perpustakaan ya, baik itu Sabtu Minggu, bahkan malam hari. Di situ kami, saya dan teman-teman di bidang perpustakaan sangat bahagia, sangat bangga perpustakaan kami dikunjungi oleh anak-anak semua. Pada saat belum pandemi itu Sabtu Minggu kami rame, bahkan kadang kami buka malam hari, tapi dengan adanya pandemi kunjungan sepi, kunjungan memang kami batasi, memang kami tidak membuka layanan, hanya layanan daring, layanan yang kami on off, jadi datang teman-teman bisa pinjam buku masih, tetapi tidak bisa naik ke atas, tidak bisa ke layanan, tapi kami ambilkan buku yang teman-teman mau pinjam. Jadi di sini Ibu masih membuka, silahkan teman-teman kalau mau pinjam buku masih bisa kami layani meskipun tidak bisa ke layanan atas, tidak bisa duduk di sana. Nanti mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan teman-teman, anak-anakku semua bisa memanfaatkan perpustakaan ini menjadi pusat kegiatan baik itu pembelajaran maupun edukasi maupun wisata, karena Pak narasumber dan Ibu moderator dan semuanya kami sampaikan bahwa pada saat belum pandemi ini salah satu kunjungan yang menarik bagi anak-anak milenial, karena sekarang perpustakaan kami dibuat sedemikian rupa sehingga nyaman dan homey, terus menjadi tempat kegiatan belajar, baik itu belajar kelompok, kadang-kadang ada yang mengerjakan soal, mengerjakan PR-PR kerja kelompok di perpustakaan, dan itu menjadi salah satu referensi dari para orang tua. Kalau misalnya anaknya mau pamit kemana, ke perpustakaan, oh mereka tenang gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Sekalian Ibu di sini promosi bahwa perpustakaan menjadi pusat kegiatan yang positif dan
silahkan dimanfaatkan, dibandingkan kita pergi kemana tidak tahu arah tujuannya. Perpustakaan menjadi salah satu alternatif tujuan literasi, tujuan wisata, edukasi kita di Kota Bontang. Di akhir sambutan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan juga kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber ini akan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semua dan anak-anakku yang di tingkat SMP maupun SMA. Sampaikan salam kepada orang tua bahwa kalian telah mengikuti kegiatan webinar ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu akan bangga bahwa ilmu yang akan diperoleh ini akan dijadikan bekal kalian untuk melanjutkan studi kalian di masa yang akan datang. Insya Allah kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang beradab, untuk membantu kepala daerah Wali Kota Bontang mewujudkan Bontang yang hebat dan beradab. Maka akhirul kalam, saya sampaikan terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini ada salah khilafnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Ibu tutup dengan pantun ini. Warna merah adalah tanda. Warna merah adalah tanda masuk sudah waktu senja. Dengar nasihat wahai Ananda, gunakan gadget dengan bijaksana. Langit membentang berwarna biru, langit dan laut tak akan bertemu. Hormati olehmu seorang guru, mereka adalah sumber segala ilmu. Demikian ya anak-anak dan Bapak narasumber, terima kasih atas kehadirannya di webinar ini, dan sekaligus Ibu mohon pamit karena kebetulan ada acara lain. Terima kasih sekali lagi Pak Rahman Halim, Ibu Rahayu Novita, Bu Rina, dan teman-teman semua. Selamat mengikuti webinar dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Mbak Rina, saya izin live nih. Ya, Ibu mohon maaf sebelum izin live, minta tolong kita foto bersama dulu ya Ibu ya. Baik teman-teman dan Bapak Ibu hadirin sekalian, minta tolong videonya untuk diaktifkan karena kita mencoba sesi foto bersama. Terima kasih. Ya, silakan. Mohon maaf videonya yang belum dinyalakan, silakan dinyalakan. Oke. Salam literasi, ya. Mbak. Silakan Bapak Ibu, adik-adik, kita foto bersama. Silakan videonya dibuka. Salam literasi. 1, 2, 3. Klik. Slide berikutnya. Oke. Ya. Oke, sudah. Ya. Baik. Saya izin ya. Terima kasih Bu Retno atas kehadirannya dan menyempatkan diri menyapa kita semua. Terima kasih dan sehat selalu Ibu. Baik, alhamdulillah. Pada kegiatan webinar pagi ini kita sudah ada narasumber kita Bapak Rahman Halim. Beliau salah satu guru staf pengajar di SMPN 7 Bontang. Dan alhamdulillah Pak Rahman ini banyak sekali ilmunya yang akan kita sharingkan pada pagi hari ini. Dan sebagai pemandu ada bersama kita Ibu Rahayu Novita. Beliau sudah tidak asing dengan adik-adik semua. Pasti kenal dengan beliau. Beliau memang salah satu pengajar juga sebagai guru bahasa Indonesia di SMP 3 Kota Bontang. Dan nanti selama webinar ini akan dipandu oleh Ibu Ayu. Kepada Ibu Ayu, saya persilakan. Monggo Ibu Ayu. Terima kasih banyak Bu Rina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Dinas Perpustakaan Daerah dan juga untuk para peserta yang hadir pada webinar pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Walaupun tadi sudah dikenalkan sama Bu Rina, saya adalah Ibu Rahayu Novita, biasa dipanggil Bu Ayu. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Bontang. Mungkin di sini ada yang anak SMP 3 atau yang mungkin sudah mengenal saya terlebih dahulu. Dan hari ini saya akan menjadi moderator pada kegiatan webinar kita pada hari ini, yaitu memanfaatkan penggunaan gadget. Nanti akan dibawakan langsung oleh Pak Rahman Halim. Dan sebelum kita masuk ke materi, Pak Rahman Halim, saya akan izin share screen dulu ya, untuk memperkenalkan lebih dekat siapa sih Pak Rahman Halim ini. Oke, saya share screen dulu. Iya. Jadi, pemateri kita pada pagi hari ini adalah Bapak Rahman Halim, MPD, atau biasa kita kenal dengan Mr. Rahman. Beliau lahir di Samarinda tanggal 8 Juli 1976, dan hobinya adalah bermusik. Ya, nanti jangan lupa ya, ditonton YouTube-nya Pak Rahman yang senang bermain gitar dan bernyanyi, kemudian membaca, bersepeda, dan multimedia. Kemudian Pak Rahman saat ini bekerja di SMP Negeri 7 Bontang sebagai guru bahasa Inggris. Dan ini adalah nomor HP-nya Pak Rahman, silahkan dicatat kalau mau tanya-tanya tentang multimedia atau apapun itu ya, karena Pak Rahman jago banget di bidangnya. Kemudian ini emailnya Pak Rahman, rahmanhalim@gmail.com. Kemudian YouTube-nya Pak Rahman adalah Smart English Rahman Halim. Jadi silahkan di subscribe ya sebanyak-banyaknya. Facebooknya Pak Rahman, namanya Pak Rahman sendiri, Rahman Halim, dan Instagramnya juga sama, Rahman Halim. Ini blognya Pak Rahman, yang mau berkunjung ke blognya Pak Rahman silahkan, dan websitenya Pak Rahman. Oke, pendidikannya Pak Rahman ya, Pak Rahman dulu SD-nya di Muhammadiyah 3857 Samarinda di tahun 1982 sampai 1988. Kemudian SMP Negeri 1 Samarinda, kemudian SMA Negeri 1 Samarinda, S1-nya di Unmul, Bahasa Inggris FKIP, kemudian S2-nya di Bahasa Inggris Magister Pendidikan Unmul juga. Kemudian Pak Rahman juga aktif di SMP Negeri 7 sebagai guru Bahasa Inggris, pembina OSIS dan ekskul multimedia, kemudian freelance voice over, Sahabat Rumah Belajar Kaltim 2019 dan 2020, Pasda Pembelajaran SMP Bontang, Tanoto Foundation, Ketua MGMP Bahasa Inggris, dan Member of IO Gemilang Pendidikan Indonesia atau yang disebut Ampera. Banyak ya pengalamannya, dan ini adalah pengalamannya Pak Rahman nih. Pak Rahman pernah menjadi radio announcer Radio Paras 103,5 FM di Samarinda. Nanti kalian kalau mendengarkan suara Pak Rahman bisa terngiang-ngiang. Jadi kalau webinar udah selesai pasti akan terngiang-ngiang dengan suara Pak Rahman ya. Kemudian ada Pak Rahman juga pernah di LPK Borneo Samarinda, di TIS Kontraktor Indonesia Balikpapan, kemudian di Care Intel Indonesia Balikpapan. Wah, banyak ya. Kemudian di SMK Negeri 2, di Radio Paras, SMP PK Bontang. Wah, kayaknya di sini banyak anak SMP PK Bontang dong ya. Bisa raise hand, hai. Kemudian ada pernah mengajar di SDN 009 BS. Dan terakhir saat ini Pak Rahman aktif masih mengajar di SMP Negeri 7 Bontang. Baik, demikian pemaparan dan perkenalan singkat. Ya, sebenarnya nggak singkat-singkat banget, karena panjang lebar juga saya memperkenalkan siapa sih Pak Rahman itu. Langsung saja ya, kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini. Semoga materi kita hari ini sangat bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat datang Pak Rahman, silahkan Pak Rahman. Terima kasih Bu Rahayu Novita. Bu Rahayu Novita ini moderator Smart yang hebat ya.
karena beliau ini juga tandem kami di Fasda SMP Bontang. Terima kasih Bu Rahayu. Juga terima kasih untuk Bu Rina selaku host. Juga ucapan terima kasih saya kepada Kepala DPK Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, Ibu Hajah Insinyur Retno Febrianti, yang tadi sudah membuka jalannya webinar ini. Saya berterima kasih banyak kepada pihak kantor DPK memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dan sharing ya. Saya tidak mau mengajar, tapi saya ingin sharing apa yang saya dapatkan walaupun sedikit, mudah-mudahan membawa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk para siswa semua. Saya panggilnya Smart Students ya, untuk SMP dan SMA. Mungkin ada sebagian sudah mengenal saya atau alumni dari SMP 7 atau bahkan yang sekarang ini masih di SMP 7 dan semua siswa di SMP dan SMA di Kota Bontang. Baik, langsung saja saya akan share screen. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas ya. Kadang-kadang sinyal saya agak timbul tenggelam. Oke, sudah bisa terlihat? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Iya. Oke, baik. Sudah Pak Rahman. Saya akan full screen. Baik. Tema kita hari ini adalah memaksimalkan gadget untuk pembelajaran online. Ya, ini sebenarnya temanya biasa aja sih. Kalau kita memang kreatif ya biasa aja ya. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang berbeda hari ini. Oke. Kita mulai dengan melihat dulu gambar yang satu ini nih. Saya minta untuk mendeskripsikan para siswa untuk mendeskripsikan ada yang apa yang digambar ini ya. Ada dua gambar sih sebenarnya. Sebentar, saya pindah ke slide berikutnya. Ini gambar pertama, deskripsikan saat pembelajaran tatap muka normal dengan kata-kata kalian semua, smart students. Kemudian yang kedua adalah gambar kedua. Nah, gambar yang ini, deskripsikan belajar online ini dengan kata-kata. Tapi saya pengen kalian mengisinya di Padlet ya. Ya. Silakan masuk dan direspon dua gambar ini. Ketika kalian tatap muka, kalian bayangkan ketika belajar sebelum pandemi ya. Wah, gimana sih belajar sebelum pandemi itu, seru kayaknya. Atau ya, silakan diulkiskan dengan kata-kata yang kalian miliki dan perasaan yang kalian miliki. Kemudian yang kedua adalah saat ini kita sering belajar tatap maya, ya, tatap muka, tatap maya atau tatap virtual, pembelajaran kelas virtual. Nah, ada bedanya nggak ya rasanya ya? Oke, kita tunggu. Bagi yang mau ngerespon, ini sudah ada beberapa siswa atau smart students yang masuk di Padlet, di halaman Padlet. Mungkin tunggu jaringan ya. Inilah kita masih keterbatasan jaringan, kekuatan jaringan dan speednya jaringan untuk bisa membuat semacam webinar atau pembelajaran online ini berjalan dengan smooth atau dengan mulus. Ini tantangan kita ya. Ada sudah? Oke. Ada yang merespon, bahagia sekali karena bisa belajar bersama teman dan Bapak Ibu guru. Oke, Ibu Bapak guru. Ada satu respon. Kita tunggu. Dari sekian banyak, ada berapa ini? Ada 150-an siswa SMP 158. dan 158. Ya. Dikurangi ini ya, host, moderator dan panitia. 150-an. Oke. Kita tunggu apakah ada respon lagi dari para siswa sekalian. Senang ingin berkenalan dengan guru-guru. Oh ya, ini yang belum pernah sempat ketemu gurunya nih. Biasanya siswa kalau SMP yang kelas 7 dan SMA yang kelas 10 ya. Belum ketemu gue udah daring. Iya. Ya, oke. Senang ingin berkenalan dengan guru, terkendala jaringan dan tidak leluasa berbincang-bincang. Ya, ini untuk yang nomor 2 barangkali, gambar nomor 2. Kita tunggu sesaat lagi respon kalian. Boleh nulis nama, boleh tidak. Kalau malu ya tulis langsung jawabannya saja, ya. Oke, kita tunggu. Jangan lama-lama ya, nanti waktunya habis cuma di bagian ini saja. Mungkin menunggu jaringan nih kayaknya. Ya, inilah kendala kita itu banyak di jaringan. Baik, kita masuk lagi ke atas. Merasa senang banget karena bisa langsung berinteraksi dengan teman, dengan guru dan teman-teman. Dari Alvina. Oh, Alvina ya.
Alvina, saya tumpuk di sini saja. Tatap muka bisa mengerti dengan dan paham materi yang diberikan, bisa bercanda bareng sama teman, bisa jajan di kantin. Nah, ini dia nih, serunya di situ. Yang nomor 2, tidak bisa sepenuhnya memahami materi, tidak bisa kenal lebih dekat dengan teman, memerlukan kuota, jaringan, tugasnya banyak, ya. Ya itulah ya. Nasib kita di masa pandemi. Senang untuk nomor 1 barangkali, dapat memahami pelajaran secara langsung, bahagia dapat berbincang dengan teman dan guru. Ya, oke, dari Intan, kelas 8 SMP 2. Terima kasih Intan. Ada lagi nih di bawah nih, Bu. Ayo, banyak nih. Ahmad Firmansyah, 7B. Sangat senang pengen bertemu dengan teman dan guru. Ya, sebentar lagi kita akan PTMT ya. Tak lama lagi waktunya, mudah-mudahan kita semua sehat. Ada deskripsi pembelajaran. Oke, dari Dita, dari Barul Ulum, sangat seru, pembelajaran sangat mudah dipahami, mengenal banyak teman. Yang kedua, keterbatasan kuota, jaringan, susah memahami materi yang ada. Apalagi matematika, bahasa Inggris, rumus-rumus, fisika. Saya juga kadang-kadang pusing sendiri begitu ya, mengajarkan bahasa Inggris itu seperti apa kalau online ini. Kemudian banyak ya, oke, baik, segitu dulu kita simpan. Mohon maaf yang belum sempat saya baca. Yang jelas perbedaannya mencolok sekali. Perbedaan antara pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka langsung itu lebih banyak yang tatap muka ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan mengenal pendidikan jarak jauh. Sebenarnya pendidikan jarak jauh itu sebelum pandemi sudah ada, tapi bentuk konversinya berbeda ya, bentuk formatnya berbeda. Nah, dengan adanya pandemi ini, meluasnya wabah pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk menutup sekolah-sekolah, diliburkan, bukan libur ya, tapi belajar di rumah, dan mendorong diadakannya pembelajaran jarak jauh dari rumah atau BDR yang kita kenal dengan BDR. Berbagai cara dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan tetap berlangsung meskipun tidak adanya sesi tatap muka secara langsung. Jadi diupayakan. Jadi kita jadi dadakan bisa langsung sekarang ini dipaksa untuk melek literasi digital tadi seperti kata Bu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearifan ya, Bu Retno. Kita dipaksa untuk bisa memanfaatkan gadget ini sebanyak-banyaknya. Oke, langsung berikutnya. Perubahan mendadak dari metode tatap muka di ruang kelas menjadi pembelajaran jarak jauh dari rumah juga menunjukkan kebutuhan nih guru-guru harus punya kapasitas nih. Kami para guru, kita semua ini harus lebih pintar dari muridnya, jelas ya. Tapi sekarang ini murid atau siswa-siswa banyak yang lebih melek teknologi daripada gurunya. Nah, ini perlu ada keseimbangan. Akses teknologi yang tidak merata, kesenjangan kualifikasi guru, dan kualitas pendidikan serta kurangnya keterampilan komunikasi dan teknologi menjadi kerentanan dalam inisiatif pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Ini kita semua merasakan ya. Kadang-kadang lemot, sudah ada kuotanya penuh, jaringannya lemot. Ada sudah bisa ini teman-temannya atau dari gurunya yang kadang gambarnya nggak jelas ya. Oke. Kita mengenal sebelum pandemi ada istilah komputasi awan atau cloud computing. Cloud computing ini sudah didengung-dengungkan sekitar 1-2 tahun sebelum terjadi pandemi. Mungkin seperti ada firasat begitu ya. Adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis teknologi internet atau awan, atau ini sebuah metafora dari internet seperti awan. Jadi sekarang ini penyimpanan memerlukan yang namanya big data ya. Big data itu semua disimpan serba banyak. Nah, makanya dibutuhkan cloud ya. Cloud itu kita bisa simpan lewat Google, misalnya akun Google kita atau akun-akun yang lain. Ada yang namanya juga menghadapi revolusi industri 4.0 atau 4.0 ini, ada yang istilah realitas tertambah atau augmented reality. Nanti kita mungkin siswa ada banyak yang sudah mencoba ini. Ini ada biasanya di rumah belajar untuk bisa melihat secara 3 dimensi. Masih ingat film film Iron Man? Film Iron Man ketika setelah kejadian ada puing-puing yang diambil. Di situ bisa menjadi seperti augmented reality ya. Bisa jadi dalam film itu teknologi itu akan kita dapati beberapa tahun ke depan. Bukan hal yang tidak mungkin. Ketika saya kuliah pakai HP komik-komik itu sudah bangga, SMS tutut gitu ya. Tapi sekarang nggak nyangka ada touchscreen ya. Walaupun touchscreen itu sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu kala, yaitu di warteg ya. Saya mau itu
tekan kacanya itu, kaca apa namanya? Ditekan langsung muncul ayam atau mau tempe, tahu dan seterusnya. Tapi ini touchscreen yang di smartphone ya. Belum pernah terbayang sama sekali oleh kami, ya generasi kami ini ada touchscreen. Oh, ternyata sekarang udah bisa. Dalam satu gadget itu ada kamera, ada kamera video, bisa ngapain aja. Kita kirim big data dalam waktu yang singkat ya. Itu semua berkat teknologi. Baik, kita lanjutkan. Ini hanya sekedar teori saja. Tapi sambil disimak ya apa yang saya sampaikan. Nanti ada kuis di akhir kegiatan ini ya Bu Novita ya, Bu Ayu ya. Kita akan adakan kuis ya. Baik, kondisi pendidikan di masa pandemi. Ya, ini kondisi pendidikan di masa pandemi. Kita bisa lihat. Sebentar, saya hide dulu ini loading. Kondisi pendidikan di masa pandemi ini, tantangan revolusi industri 4.0 dan kondisi masa pandemi sangat kompleks, khususnya dalam penyiapan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Bahkan Pak Menteri mengisyaratkan hati-hati dengan adanya lost learning. Artinya di masa pandemi ini kita rentan dengan lost learning. Artinya ada hal-hal yang membuat siswa belajarnya jadi turun ya. Kualitas pembelajarannya jadi turun. Ini karena apa? Terdampak dari pandemi, karena belajarnya jarak jauh, belajar daring. Ya tadi, seperti yang di awal-awal tadi, kadang jaringan lemot, susah dimengerti. Beda dengan tatap maya langsung. Kalau nggak ngerti langsung tanya guru, ya bisa berulang-ulang. Oke, kesiapan SDM terutama guru dan tenaga pendidikan di sekolah dalam memanfaatkan TIK masih kurang. Ini perlu terus belajar. Jadi kami para guru tidak mau duduk di zona nyaman. Ingin terus berkreativitas, makanya siswa juga harus lebih kreatif gitu ya, karena kalian akan meneruskan kami ini. Optimalisasi peran TIK di sekolah sudah dimanfaatkan mulai dari PPDB online sampai ANBK sekarang ini ya. Ya oke. Infrastruktur TIK dan akses internet di sekolah terutama di daerah 3T sangat terbatas. Alhamdulillah di Bontang secara umum barangkali akses internet bukan menjadi kendala, tinggal mungkin kuota dan sebagainya saja itu ya. Kalau untuk jaringan mudah-mudahan hampir merata ya, sekitar 90% ke atas. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa bedanya? Apa perbedaan antara, kita tadi sudah ngomongin pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu ada yang disebut dengan belajar dari rumah, ya, BDR. Metode BDR sendiri ada dua, PJJ dalam jaringan atau PJJ daring dan PJJ luar jaringan atau luring. PJJ daring ini yang seperti sekarang ini, secara khusus menggabungkan teknologi elektronik dan teknologi berbasis internet, bisa webinar, bisa mulai Zoom. Sedangkan luring itu konversi yang dari zaman dulu sudah ada. Orang belajar biasanya dari UT ya, Universitas Terbuka, pakai televisi, pakai teknologi generasi ketiga ya, radio, modul belajar sendiri, bahan cetak maupun media belajar dari benda-benda di lingkungan sekitar. Itu dulu berlangsung. Ada juga sekarang masih berlangsung tapi sudah dikonversi ke teknologi digital melalui webinar atau pembelajaran jarak daring online seperti Zoom, melalui Webex dan yang lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Diperhatikan ya, nanti ada kuisnya nih. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya sudah terlihat. Kalau ada yang tidak terlihat, mohon di sela atau diinterupsi boleh ya. Ada pembelajaran daring ini kita bagi dua. Jadi kita harus mengenal konsepnya. Pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus itu memanfaatkan digital dalam proses belajar mengajar atau cyber system sehingga transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan secara kontinu tanpa harus selalu tatap muka di kelas. Nah, ini penggantinya. Pengganti tatap muka itu ada nge-Zoom, kadang pakai gurunya pakai Webex atau pakai Google Classroom, Google Meet ya. Atau pakai StreamYard Google Meet dan StreamYard. Sedangkan asinkronus, jadi tidak semua guru yang setiap saat melakukan pembelajaran secara sinkronus ya. Kadang pakai asinkronus atau pemberian materi dan penugasan dengan menggunakan learning management system. Apa itu? Jadi saya terangkan di sini ada tulisannya. Asynchronous learning adalah teknik mengajar yang berpusat pada siswa di mana sumber daya online pembelajaran digunakan untuk mengaktifkan berbagai informasi, materi-materi di dalam orang-orang dalam jaringan. Dalam pembelajaran asinkronus, berbagi informasi tidak dibatasi waktu dan tempat. Jadi bisa kapan saja dan di mana saja. Melalui satu,
pemberian materi dan tugas LMS atau Learning Management System. Misalnya di sekolah ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai Schoology, ada yang pakai ruang kelas, atau gurunya nge-share video pembelajaran di YouTube dan siswa menyimak. Kemudian diberikan tugas lewat WhatsApp dan seterusnya. Oke, itu perbedaan antara keduanya. Ada sinkronus, live seperti ini sinkronus. Ada guru ngajar di kelas menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, itu sinkronus. Ketika gurunya memberikan tugas melalui LMS, Google Classroom, atau Schoology, atau YouTube, simak video ini, atau simak baca PDF ini yang Ibu share, Bapak share, menurut tugasnya ini. Itu pakai LMS, namanya asinkronus. Bisa berbatas waktu atau tidak berbatas waktu. Misalnya kayak di YouTube, itu on demand. Kapan saja siswa mau ngeklik, dia bisa nonton. Dia bisa mempelajari, bahkan di download dan disimpan, ya. Jadi banyak keuntungan perbedaan antara sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus, kita bisa bertanya langsung saat itu juga. Tapi kalau asinkronus, kita bisa menyimpan filenya, kemudian bertanya lewat media yang lain. Oke, itu ya. Konsepnya seperti itu. Baik. Kita teruskan. Kita pindah ke slide berikutnya. Ternyata memang perubahan paradigma itu adalah hal yang tidak bisa kita elakkan. Yaitu sekarang, dulu kita belajar berpusat pada guru. Di kelas sering guru ceramah, ayo kerjakan LKS, ya. Atau guru datang, kasih catatan, siswanya menulis dan seterusnya. Sekarang, mau tidak mau, siswa harus menjadi pusat pembelajaran atau Students Learning Center, ya. Di mana siswa bisa mengakses gurunya atau materi dari gurunya berupa bentuk digital atau dalam bentuk tatap maya. Kemudian ada perpustakaan nih. Sekarang kita difasilitasi oleh Perpustakaan Kota Bontang. Kalian bisa mengakses link, ada e-book di situ, ya. Nanti panitia bisa meng-share linknya, ya. Saya belum memberikan catatan. Kemudian bisa berselancar atau berbagi informasi atau mencari informasi yang open, ya, open source lewat website atau internet dan komunitas-komunitas grup-grup pembelajaran. Jadi paradigma sekarang harus disadari siswa sendiri walaupun di masa pandemi nampaknya walaupun hanya di rumah saja, bukan berarti tidak sekolah, bukan berarti tidak belajar, tapi justru diberikan ruang dan waktu sebanyak-banyaknya untuk bisa menjadi learning center pada dirinya sendiri, ya. Oke. Itu yang harus dipahami supaya gadgetnya nanti bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Filosofinya itu dulu. Lanjut. Nah, ini dia. Ini yang penting. Tantangan bagi peserta didik atau siswa di masa pandemi. 1, menyadari keberadaan diri di tengah-tengah pandemi. Kalau kita sadar, saya ini harus belajar walaupun tidak sekolah, tapi tetap ilmu harus dapat. Kalau enggak, ya itu tadi, learning loss-nya akan muncul, ya. Kita akan terpuruk, kita akan menjadi generasi yang lolak-lolok dan seterusnya, ya. Kita nggak mau itu. Yang kedua, menyadari kebutuhan diri akan menjawab tantangan masa depan. Kalian lihat, beberapa tahun ke depan ini, ya belakangan ini, ada bentuk-bentuk profesi baru yang dulunya nggak ada. Bahkan ada profesi yang dulu ada, sekarang mulai hilang, terganti, tergerus perkembangan zaman dan tantangan masa depan. Makanya, kebutuhan-kebutuhan profesi akan datang itu perlu kalian lihat celah-celahnya. Sekarang ini orang main TikTok, main sosial media, bisa dapat duit banyak. Orang ngevlog atau orang bikin wisata kuliner, terus ngevlog di share di YouTube, itu jutaan, ngalah-ngalahin video pembelajaran, ya. Nah, ini tantangan masa depan sebenarnya harus bisa melihat celah-celah itu, ya. Kemudian yang nomor 3, memotivasi diri untuk belajar mandiri, kreatif dan inovatif. Ini sebuah keharusan. Jadi nggak mungkin lagi sekarang siswa itu nunggu gurunya, ya. Pembelajarannya kan seminggu sekali, santai dulu Nggak boleh begitu. Sekarang harus belajar mandiri. Manfaatkan Perpustakaan Kota Bontang, manfaatkan website-websitenya, manfaatkan sumber-sumber belajar open source yang lain. Nanti akan saya share. Disitulah inti merdeka belajar dalam kreativitas yang positif. Selama kreativitas kalian positif, gunakan sosial media, nggak dilarang, justru lebih bagus. Kita manfaatkan TikTok,
kita manfaatkan YouTube, kita manfaatkan Instagram untuk berbagi dan sharing informasi yang bermanfaat. Sekarang ini mungkin perbandingannya 1000 banding 1. Ya, konten positif 1 diupload, 1000 yang muncul yang negatif, pornografi, pembulian dan seterusnya masuk di media sosial. Peran kita sebagai guru dan pelajar khususnya, ya, ini siswa ya, isilah media-media sosial itu dengan konten-konten positif yang nanti suatu saat akan menghasilkan buat kalian. Ya, itu satu. Yang berikutnya, menyiapkan potensi ketersediaan sarana untuk belajar maksimal. Nah, kalian di rumah punya smartphone, ada smartphone, mungkin ada kamera digital, mungkin ada lampu nih, saya pakai lampu ya, supaya wajahnya muncul lebih cerah gitu. Itu penting. Punya mikrofon, ada yang di clip on, ada mikrofon langsung seperti ini. Itu juga perlu dimiliki atau juga diusahakan ada. Kalau tidak ada, minimal smartphone kita gunakan nanti setelah ini ya, sebagai gadget untuk maksimal belajar. Yang keenam, tadi sama disimpulkan, memaksimalkan sarana gadget, HP, smartphone atau laptop dan peralatan lain yang sudah kalian miliki atau yang belum dimiliki. Caranya ya bisa dapatkan dengan menabung dan seterusnya. Oke. Sampai di sini Bu Ayu, masih jelas suara saya atau presentasi saya? Jangan sampai saya ngomong sendiri, suaranya nanti. Jelas. Oke ya, baik. Jelas sekali. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini dia. Saya tutup ini ya. Memaksimalkan HP atau smartphone. Minimal kalian di rumah saya yakin punya smartphone. Pastikan space data cukup untuk aplikasi atau tool dasar belajar daring. Misalnya WA, Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Boleh kalian main game, yang hobi main game. Ya, siapa sih yang nggak bosan di rumah melulu ya? Mau keluar juga takut, corona. Di rumah saja. Ya, artinya banyak yang nge-game online. Tapi pastikan beri space untuk pembelajaran. Jangan sampai alasan, Bu saya nggak bisa kirim tugas nih. Pak saya nggak bisa kirim tugas. Kenapa? Barangkali space data di handphone kalian itu berlebih untuk dipakai untuk game dan kurang untuk space-nya untuk pembelajaran. Harus bijak ya. Siapkan dan manajemen kuota paket dengan bijak. Untuk gamer, tiktoker yang suka kirim IG, pastikan kuota untuk belajar daring siap saat jadwal pembelajaran. Jangan sampai jadi alasan gurunya nge-share link Google Meet atau Zoom, tiba-tiba alasan di WA, maaf saya nggak punya kuota. Tapi ketika di IG dan TikTok serta Facebook statusnya up to date terus ya. Nah ini kan kontroversial ya, jadi kurang bijak ya. Jadi harusnya kalian menyadari diri sebagai seorang siswa, gunakan, apalagi kuota itu diberikan oleh pemerintah. Kadang-kadang dinas pendidikan memberikan jatah kuota ya, ini harus bijak. Kalian diberikan amanah untuk itu, gunakanlah dengan baik. Yang ketiga, nah kita sering nih guru memberikan tugas membuat video praktek, misalnya praktek bikin apa pakai video, kita gunakan smartphone. Kamera, jaga kebersihan kamera ya, ini kita lap dengan kain yang bagus atau apa. Untuk belajar tetap maya dan tugas-tugas pembuatan video secara mandiri atau kelompok. Yang keempat, gunakan tools tambahan, misalnya punya tripod atau gimbal atau lighting atau mic eksternal jika ada. Ya, ini penting juga supaya kualitas atau hasil dari video dalam tugas yang kalian kumpulkan ke guru kalian itu maksimal dan kalian bisa berekspresi, berinovasi dengan peralatan itu. Yang kelima, kunjungi situs belajar atau web tools, aplikasi yang bermanfaat menunjang keterampilan dalam rangka menunjang kecerdasan literasi digital kalian. Sekarang ini literasi itu tidak hanya membaca buku, tapi sekarang sudah mulai beralih ke konversi digital, ya. Baik, lebih banyak malah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kunjungi situs belajar mandiri. Oke, sedikit lagi ya, saya kan banyak. Siswa kekinian harus mempunyai inisiatif mencari sumber. Nah ini inisiatif. Jadi pakai handphone, lihat situs-situs yang memberi informasi belajar secara free. Ada rumah belajar, ada yang berbayar, yang lain-lain. Kemudian manfaatkan tutorial-tutorial berkaitan dengan mata pelajaran atau TIK yang menunjang pembelajaran dan skill khusus yang digemari. Kalian sukanya apa? Carilah di YouTube banyak, di TikTok banyak. Kalian jadikan itu skill menambah
kemampuan atau skill kalian. Memanfaatkan media sosial untuk ekspresi berkarya yang positif, gunakan YouTube, TikTok, dan lain-lain untuk berkarya. Ya, bikin tugas-tugas yang diberikan gurumu, kalian upload di YouTube sendiri. Siapa tahu nanti banyak yang nonton, ya. Nomor 4, aplikasikan hasil tutorial yang didapat dalam menunjang tugas-tugas dari guru. Kalian bisa membuat desain pilihannya ya, membuat komik, editing audio, video, dan animasi. Aktifkan akun belajar.id. Nah, ini saya mau tanya nih sebagian, apakah kalian sudah mendapatkan akun belajar.id dari admin sekolah? Nah, ini penting ya, karena ketika kalian sudah punya akun belajar.id di Google, otomatis kalian punya cloud penyimpanan yang unlimited ya. Kalian bisa manfaatkan misalnya dengan menggunakan Canva. Nanti setelah ini saya akan berikan slide-nya. Itu banyak manfaatnya. Jadi unlimited. Dulu sebelum memiliki belajar.id, kadang-kadang ketika siswa ingin mengupload ke Google Classroom, karena terbatasnya akun cloud penyimpanan dari Google biasa, itu akan menyusahkan atau tidak bisa masuk, tidak bisa diupload. Itu terjadi ya. Nah, dengan belajar.id ini insya Allah akan dimudahkan ya. Nanti silakan tanyakan dengan gurunya di sekolah kalau yang belum dapat. Nah, ini juga penting. Sebentar. Berbagai program atau aplikasi berbasis Windows. Kalian bisa manfaatkan Wondershare Filmora, Cyberlink, ini nama-nama aplikasi untuk editing video ya, atau editing audio untuk tugas-tugas sekolah, atau program screen record. Ada Wondershare, Fastune Capture, Bandicam, dan lain-lain. Saya akan berikan contoh aplikasi untuk editing video. Tapi cuma slide-nya aja. Ini kelihatan nggak ya kira-kira? Ini adalah Power Director. Saya biasa mengedit video dengan menggunakan Power Director. Tapi untuk saat ini saya tidak akan berikan tutorialnya. Nanti mungkin di lain kesempatan. Ini contoh saja. Kemudian kalian bisa memanfaatkan Cool Edit Pro, editing audio, di mana saya membuat musik atau lagu yang saya rekam sendiri di sini dengan menggunakan Cool Edit Pro. Ini bisa di play. Kedengaran nggak kira-kira musiknya? Kedengaran, Pak. Nah, di sini saya membuat lagu, musiknya saya buat sendiri, saya bikin drumnya, akustik gitar, dan seterusnya. Jadi multi track, semua masuk di sini, termasuk penyanyinya, dan bisa disimpan dalam bentuk MP3, jadilah lagu dan dibikin video klipnya. Dulunya saya bikin video klipnya di perpustakaan daerah juga, perpustakaan Kota Bontang. Nanti bisa disimak di channel YouTube saya ya. Oke, kita lanjutkan sampai di sini, berbagai. Nah, kalian bisa mengklik link-link yang ini, nanti akan saya share juga ke panitia ini PowerPoint-nya ini. Bisa memanfaatkan akun belajar. Kemudian bagi siswa yang ingin mempelajari anatomi tubuh, pelajaran IPA, bisa Get Body Smart, atau ada aplikasi di Google Play bisa dimanfaatkan. Selain hanya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa yang lain, belajar yang sifatnya sains atau ilmu-ilmu sosial ya, dimanfaatkan. Nah, ini adalah beberapa situs yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang belajar online berbasis Windows. Kalian mungkin sudah sering mendengar Canva ya. Canva itu untuk mendesain apa saja, mau bikin thumbnail, mau bikin presentasi, mau bikin flyer, poster, dan lain-lain, bisa di situ. Mau bikin presentasi video, bahkan opening video dari Canva, animasi, bikin komik juga bisa. Ada lagi yang namanya situs Render Forest. Render Forest ini seperti Powtoon, membuat presentasi animasi, atau kalian membuat komik digital online pakai makebelievescomic.com atau Fixton. Nah, ini ya, saya coba kasih lihat beberapa situsnya. Fixton itu seperti ini. Powtoon. Nah, ini ini Fixton. Saya udah buat beberapa komik. Komik ini maksudnya di dalam bahasa Inggris. Saya akan memudahkan siswa, misalnya membuat tugas percakapan,
mereka bisa membuatnya dengan bentuk komik seperti ini. Tidak ditulis tangan lagi, tapi lebih menarik dengan mengumpulkannya seperti ini. Ya, berdasarkan berdasarkan tema. Ya, ini bahasa Inggris. Contoh saya besarkan ya. Saya besarkan. Ini bisa ini satu. Mudahan jaringannya bagus karena ini online. Nah, ini. Jadi kita bisa mengeditnya di sini. Kita dan saja, nanti kita akan lihat. Ini jaringannya. Kita pindah ke slide saja. Sini ada contohnya. Nah, ini contoh saya buat dari Canva. Kita bisa buat poster atau awal presentasi, pembukaan presentasi, bisa jadi dalam bentuk GIF atau video seperti ini. Dia terulang-ulang, ya. Ini ada peserta yang baru masuk. Seperti ini ya, bisa diulang-ulang. Menarik dan lebih banyak template yang bisa kita manfaatkan di Canva. Selanjutnya, nah ini contoh tadi yang saya bilang, membuat komik digital dengan Fixton. Nah, di sini hasil percakapan siswa, misalnya ditugaskan membuat dialog dalam bahasa Inggris. Tidak hanya tulisan, tapi juga bisa langsung dikemas dalam bentuk kartun yang menarik seperti ini. Ya, ini powered by Fixton Edu. Saya develop sendiri. Ini contoh-contoh untuk video pembelajaran, untuk slide pembelajaran, ya. Bisa lebih menarik, ya, ditampilkan. Siswa pun bisa membuat seperti ini. Di SMP 7 ada ekskul multimedia, setiap Sabtu mereka sudah bisa menerapkan ini, ya. Nah, ini contoh, ada lagi yang namanya Plotagon Story, ini contoh ya. Membuat animasi dengan menggunakan smartphone. Ini hasil dari smartphone. Saya coba putarkan. I'm going to make crispy fried fish for dinner. Mom asked me to do it. Can you do it? I've never seen you frying fish. Of course, I can. Don't worry, I can cook simple dishes. Frying fish is just like frying chicken. You're right. You only need to reduce the recipe a little so that it won't be salty. But I need your help to beat eggs. Sure, I'll help you, but I have to change my clothes first. Oke, baik. Ini contoh dari Plotagon Story. Sebenarnya ini dari mana? Dari smartphone, ya. Ini saya rangkum aplikasi yang saya download di smartphone saya. Ada narator voice. Untuk kita tulis, kita ketik, muncullah suara dalam bahasa Inggris tadi. Kemudian untuk animasinya saya pakai Plotagon Story. Ini kelihatan ya, Bu Ayu, kelihatan ya? Smart students yang lain, para siswa? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Kemudian saya menggunakan Lexis Audio. Perhatikan, ini akan muncul nanti di quiz. Untuk Plotagon Story ini semua di Android ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau gratis terbatas menu-menunya, tapi masih bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Plotagon Story untuk membuat animasi, Lexis Audio untuk mengedit suara, Benime itu untuk animasi presentasi yang menggunakan tangan, ya. Kemudian HiQ itu untuk merecord audio dengan menggunakan smartphone agar suaranya jelas dan bagus. TextFairy ini untuk mengkonversi tulisan yang ada di buku menjadi teks, ya. Di scan langsung jadi teks dia. Open Camera, nanti akan kita praktekkan di Open Camera nih, sebentar saja. Kalau kita membuat video dengan menggunakan smartphone dengan bawaan kamera menu kamera dari smartphone itu terbatas. Tapi dengan menggunakan tambahan aplikasi gratis dari Google Play atau Play Store, itu dia bisa dimanfaatkan ala kamera profesional. Kita bisa mengatur exposure, fokus, lampu dan seterusnya, ya, banyak. Nanti kita praktekkan. Cam Scanner untuk menjadikan teks yang ada di buku jadi PDF atau gambar menjadi JPG dan seterusnya. Video Converter ini penting. Canva juga ada di Android. Saya buat juga misalnya bikin YouTube saya pakai Intro Maker ini. Saya mendownload video-video yang gratisin, yang free pakai Vidmate. Saya membuat animasi komik lagi dengan Drams.
Saya mengedit video dengan KineMaster atau KineMaster. Saya menyimak biologi nih, human body ini ada 3D. Ini di Play Store juga. Kalian bisa manfaatkan. Yang belajar IPA, yang biologi, solar system ada di sini 3 dimensi, ada informasi di dalamnya, gratis. Selain open kamera, yang mirip-mirip ada namanya Cinema FV5 Lite. Ini juga aplikasi untuk kamera kita agar lebih maksimal. Selain KineMaster, saya mengedit dengan Power Director, juga ada di Android. Kadang-kadang saya membuat tutorial yang berbasis Android, saya record screen dengan menggunakan screen record. Dan satu lagi yang penting, ketika kita bicara di depan kamera, supaya terkesan kita hafal itu narasi, kita gunakan elegan teleprompter. Jadi tulisannya di kamera itu jalan dia. Saya pakai itu. Jadi seakan-akan saya tidak membaca, tapi saya melihat kamera dengan teleprompter. Tulisannya, naskahnya di situ, ya. Oke, ini bisa diingat-ingat. Plotagon Story untuk bikin animasi, Lexis Editing Audio, Canva Design, KineMaster Editing Video, Power Director Editing Video. Apalagi ya? Ya, ini narasi. Dan ini untuk bikin desain. Ini intro dan seterusnya. Oke, diingat-ingat, mungkin di quiz nanti muncul. Nah, saya akan putarkan salah satu kemudahan dengan menggunakan smartphone. Dengan menggunakan smartphone, kita bisa merekam dan mengedit video. Audio. Ini tutorialnya sedikit. Saya putarkan ya Bu Ayu ya. Mudah-mudahan bisa didengar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube, kita ketemu lagi di segmen tutorial. Dan kali ini kita akan belajar mengedit suara yang kita rekam hanya dengan melalui smartphone yang kita rekam suaranya, audionya, voice overnya. Kemudian kita akan mengeditnya dengan menggunakan Lexis Audio, ya, Lexis Audio. Baik, kita install dulu dari Play Store. Kita install, kita cari Lexis Audio Editor. Nah, ini dia. Karena saya sudah menginstal, saya tinggal membuka saja. Kita buka, tampilannya jadi seperti ini guys. Nah, seperti ini. Kita sudah siapkan rekaman yang kita tag duluan. Nah, sekarang saya tinggal membuka saja, tinggal open, mencari hasil recording yang sebelumnya sudah kita rekam ya. Rekaman ini kita suara ini saya gunakan salah satunya adalah menggunakan HiQ ya, HiQ recorder. Dengan HiQ recorder seperti ini kita rekam dulu. Hai, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya Rahman Halim, dan selama 30 menit ke depan ya, kita tekan tahan, baru kemudian kita open with Lexis Audio Editor. Nah, yang tampil seperti ini adalah grafik dari suara kita ya, seperti ini ya. Coba kita playnya seperti ini. Nah, saya Rahman Halim, dan selama 30 menit ke depan mencari hasil recordingnya. Hai, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya Rahman Halim, dan selama 30 menit ke depan kita akan belajar salah satu topik bahasa Inggris. Oke, simak dan tetap stay tune di Smart English Channel. Nah, baiklah. Sekarang kita akan mengeditnya. Ini ada kursornya. Kita di awal tadi ada kalimat saya yang tidak masuk dalam recording, tinggal seperti itu kita sorot ini bagiannya. Kemudian kita klik tombol 3 di sini, kita berikan efek ya, atau kita berikan cut saja, dipotong. Nah, berarti kita mulai dari sini ya. Kemudian di pojok juga ada ya, suara sedikit kita potong. Kita cut. Nah, ini kan hasil suara rekaman tadi adalah mono. Kita ingin jadikan suaranya, kita akan jadikan suaranya stereo ya, seperti ini jadinya. Kita efek, kemudian kita masuk ke convert stereo, kita apply.
Nah, kita bisa play lagi. Sudah menjadi dua ya. Sudah menjadi dua channel, dua track ya. Oke. Kita akan tes dulu. Coba. Hai, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya Rahman Halim, dan selama 30 menit ke depan kita akan belajar salah satu topik bahasa Inggris. Oke? Simak dan tetap stay tune di Smart English Channel. Oke. Baiklah. Nah, sekarang kita ingin memberikan efek. Kita ingin mengekualisasi. Apa sih ekualisasi itu? Kita ingin menambahkan beberapa frekuensi yang bagus, yang mungkin kita ingin tambahkan efek basah dari suara kita ya. Ini ada channel frekuensi. Kita play dulu. Hai, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya Rahman Halim, dan selama 30 menit ke depan kita akan belajar salah satu. Baik, sekarang saya ingin menambahkan efek suara high-nya lebih tinggi, biar lebih basah. Di pojok sini ada dua, kita naikkan. Kita coba. Hai, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya Rahman Halim, dan selama 30 menit ke depan kita akan belajar salah satu. Kalau bagian 32 sampai dengan 250 Hz itu adalah bagian bass. Kita bisa menambahkan bassnya ya, seperti ini. Ekualisasinya ini kita akan coba terus. Hai, selamat datang di video pembelajaran sampai mendapatkan kualitas audio atau warna audio frekuensi yang kita inginkan. Nah ini. Hai, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya Rahman Halim, dan selama 30 menit ke depan kita akan belajar salah satu topik bahasa Inggris. Oke? Simak dan tetap stay tune di Smart English Channel. Oke, kita apply, dan tentunya suaranya sudah berubah. Oke? Banyak efek yang bisa kita pakai, kita gunakan. Efek ya, efek suara dari hasil recorder tadi kita bisa kita edit gitu efeknya. Kita bisa normalize ya, di normalize ya. Kemudian artinya suaranya diangkat sampai dB-nya pada porsi headroom. Kemudian kita bisa juga menambahkan kompresor ya, artinya menekan noise dan mengattack, menambah dinamika daripada suara kita ya. Ini ada makeup gain tapi saya tidak pakai karena agak susah untuk mengeditnya. Jadi untuk dasarnya kita hanya membuat suaranya menjadi stereo, kemudian menambahkan ekualisasi. Kemudian kita save ya. Kita save, kita beri nama. Ini filenya bisa MP3. Yang berbayar bisa berubah menjadi MP3, bisa WAV ya. Kemudian kalau yang tidak berbayar dia hanya bisa berubah menjadi WAV saja. Oke, kita tes saja ya. Kita uji Lexis Audio Editor. Oke, nah demikianlah audio yang sudah kita rekam tadi sudah memiliki kualitas audio yang mumpuni, yang lebih crispy dan lebih crunchy, lebih tebal dan tapi juga lebih basah. Baik, oke. Demikian tutorial kali ini, dan audio tadi bisa kita input ke dalam video, narasi video yang kita buat atau PowerPoint yang kita buat. Demikian tutorial singkat kita penggunaan recording editor atau audio editor menggunakan Lexis Audio Editor di bawah aplikasi atau under Android. Thank you dan sampai jumpa lagi. Hai, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya Rahman Halim, dan selama 30 menit ke depan kita akan belajar salah satu topik bahasa Inggris. Oke? Simak dan tetap stay tune di Smart English Channel. Ya, suaranya lebih tebal dan nggak kerasa itu bahwa rekaman dari hanya smartphone ya. Jadi seperti dalam studio. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu Lexis Audio yang kalian bisa manfaatkan dari smartphone. Dan ini contoh berikutnya, contoh saja. Sorry. Ini tadi yang Cool Edit Pro. Ini tadi adalah Cyberlink Audio untuk editing video. Nah, ini adalah animasi dengan menggunakan Plotagon Story yang saya sudah manfaatkan. Bahkan saya gabung dengan aktornya asli ya. Ini anak saya bikin tugas sekolah. Jadi digabungkan dengan animasi Plotagon Story. Lihat. Ada di channel YouTube saya. Nanti akan share. Robin, sorry, I forgot to bring my pencil. Can I borrow your pencil, please?
Sure. I brought 3 pencils. You can use one. Thanks, Robin. Can I borrow your eraser too? Yes, of course. Just use it. Thank you very much. My pleasure. Oke. Jadi dengan smartphone aja kalian udah bisa bikin animasi dan tampilan campuran antara video asli dengan animasi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh gabungan ada di channel YouTube saya di Smart English. Silahkan lihat sendiri saja nanti supaya mempersingkat waktu. Ini semua gabungan antara Plotagon Story dan saya putarkan sedikit saja. Dan Telagami di awal. Sebagai pembuka saya gunakan Telagami. Ini semua di smartphone ya. Hi smart students, how are you doing? Here I am back again, Rahman Halim, and I'm glad to share you once again a video of English learning series. Of course, on Smart English channel. And as usual, we are going to learn an English topic, and it will be greetings and leave taking. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Smart English. Nah, sebelum kita simak lebih lanjut video ini, silahkan like, comment, subscribe, and share. Alright, let's get going and enjoy the learning. Good morning, Mrs. Tiara. How are you doing? Oke. Good morning, Mr. Joe. Ya, baik, itu sedikit video yang kita produksi dengan menggunakan smartphone atau HP pakai aplikasi Plotagon Story dan Telagami. Jadi kalau untuk tugas-tugas dari guru percakapan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau drama boleh pakai itu ya. Oke, paling tidak ada bentuk konversi digital yang berbeda. Kemudian selanjutnya, nah ini yang juga penting. Saya tuh suka gregetan, Bu Ayu, melihat kalau siswa saya suruh bikin tugas membuat video, tapi dia selalu menggunakan videonya dengan posisi tegak atau portrait. Padahal di semua media itu selalu dalam posisi landscape ya. Jadi kita nontonnya nggak begini ya. Jadi pertama-tama ini ya untuk tips untuk memanfaatkan memaksimalkan kamera HP kalau saat kita syuting ya, atau diberi tugas oleh guru untuk membuat video. Nah, kalau kita talking head seperti ini, usahakan posisi kamera seperti pada gambar ini ya. Syukur-syukur kita punya tripod atau gimbal, posisinya tegak lurus. Pertama, bersihkan kamera selalu sebelum digunakan dengan tisu atau kain yang lembut. Belakang ini kan sering kita taruh di kantong atau di kantong celana, kadang-kadang kan debu lembab juga. Nah, ini juga mempengaruhi ngeblur. Kita lap lah ya, kita lap dengan kain sebelum digunakan. Pastikan tadi gunakan aplikasi Open Camera dan atau Cinema FE5 Lite. Setting dengan menggunakan rasio. Nah, ini dia. Rasio 16:9 ini adalah rasio standar layar lebar, baik itu di laptop atau diputar lagi di televisi atau di YouTube ya, atau di media yang lain. Pakailah dengan resolusi maksimal 1920 kali 1080 pixel dengan kecepatan 30 frame per second atau fps. Ini standar supaya nanti nggak ngeblur ya. Jadi ketika dikonversi diturunkan jadi 720 dia akan tetap bagus. Ada juga kamera yang sudah 4K tapi jangan pakai 4K karena nanti akan mengeditnya akan berat ya. Jadi gunakan seperti ini. Rasio 16:9, resolusi 1920 kali 1080 dan 30 fps. Kemudian kalau menggunakan open kamera kita bisa nge-lock exposure dan autofocusnya. Pernah melihat orang membuat video pembelajaran di YouTube itu padahal dia sudah steady, udah pakai tripod, tapi kelihatan dia maju mundur. Itu karena dia tidak auto-lock, autofocus dan exposure. Ketika syuting atau di luar ruangan, itu kan kita bergantung pada cahaya matahari. Matahari itu akan tertutup awan ketika awan lewat, maka itu akan terjadi maju mundur autofokusnya karena dia ngikutin exposure. Ketika menggunakan open camera, lock exposure dinyalakan, maka cahaya akan steady seperti ini. Ya, tidak akan maju mundur ya, padahal dia sudah punya tripod. Ya, itu satu. Akan lebih baik jika menggunakan mic eksternal atau mic tambahan. Bisa clip on ya. Clip on murah sekarang bisa dijual di Bontang juga ada tuh, bukan promosi ya, tapi di toko detik itu di Tanjung Laut juga ada ya, yang murah tapi juga ada yang mahal.
Pakai shotgun, ini clip on yang ini, shotgun yang di bawah ini. Nah, ini harganya lumayan lah, ratusan lah ya, 300 lebih ke atas sampai jutaan. Bisa dipakai, ada hot shoe-nya di atas ini. Ini untuk vlogger. Kalau memang pengen bener-bener punya modal ya bisa. Tapi kalau enggak, nabung ya. Kalau memang pengen berkreativitas lebih bagus, kita berkorban untuk nabung. Saya pun melengkapi gadget-gadget saya ya nabung. Ya nggak mungkin saya punya langsung banyak gitu ya, karena harganya lumayan mahal-mahal. Oke. Kemudian posisikan kamera landscape, ini paling penting, wajib hukumnya untuk membuat video. Jangan sampai gini ya, atau gini nih. Saya paling tidak suka melihat ini, kecuali untuk TikTok, untuk Instagram bisa. Tapi kalau untuk media yang di-share di YouTube atau tugas-tugas, lebih bagus landscape atau wajib landscape. Kemudian posisi kamera ini usahakan tegak lurus ya. Tegak lurus. Jangan tilt down atau tilt up seperti ini. Makanya digunakan tegak lurus. Dan usahakan sejajar dengan mata orang, mata si objek tadi. Ya, sejajar. Jangan sampai kita misalnya memoto seseorang dengan posisi di atas. Orang itu seperti penguin. Bentuk tubuhnya tidak proporsional, atau dari bawah agak ke atas. Maka dia akan membesar seperti raksasa. Maka tegak luruslah kamera kita, kuncinya, supaya tubuh orang yang atau objek yang kita potret itu atau kita rekam video itu proporsional, bagus. Tidak turun begini, nanti dia akan jadi penguin. Ke atas gini akan jadi seperti raksasa, ya. Jadi itu permainannya. Jadi ini yang paling penting ya, open kamera. Oke. Tadi kita sudah membahas era big data. Mengharuskan guru dan siswa memiliki penyimpanan data yang besar. Penyimpanan konvensional dalam bentuk hard disk dengan kapasitas besar, yang sekarang dari 500 giga sekarang ada main tera. Terbantu dengan penyimpanan cloud yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama ada jaringan internet. Nah, pemerintah dalam hal ini Kemdikbud memberikan akun gratis dengan kuota unlimited, yaitu akun belajar.id. Silakan nanti ditanyakan ke sekolahnya masing-masing. Guru ada akun guru, ada akun siswa, ya. Nah, sebelum kita ke kuis, mungkin ada pertanyaan ya. Silakan Bu Ayu. Kita ke tanya jawab dulu, baru ke kuis ya. Atau gimana Bu Ayu? Silakan. Ya. Saya stop share screen. Boleh. Berarti kita persilahkan dulu untuk peserta webinarnya untuk bertanya ya. Kita berikan dulu sesi tanya jawab ya. Oh ya Bu Ayu, di sesi pertanyaan ini pertanyaan terpilih akan dapat hadiah ya, kalau tidak salah. Oh iya dong. Oke, baik. Tentu saja. Pertanyaan terpilih sangat menarik. Ya, disediakan oleh panitia dari nanti akan dapat perpustakaan. Iya, dari panitia. Iya, betul sekali. Ada peserta yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand di reaction. Oke. Ada yang mau bertanya? Boleh di kolom chat. Atau kalau malu-malu di kolom chat boleh. Silahkan. Karena pastinya ilmu ini sangat bermanfaat buat kalian. Kenapa? Karena beberapa guru pasti kalian akan meminta untuk kalian membuat video pembelajaran. Biasanya guru olahraga tuh ya, misalnya kadang silahkan kalian membuatkan video gerakan ini, kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengikuti webinar ini, insya Allah nanti setelah ini jadi lebih jadi lebih terinspirasi. Paham, gitu, gimana caranya, terinspirasi membuat video yang keren gitu ya, walaupun hanya sekedar tapi itu udah ini sih, ilmu dari Mr. Rahman ini udah yang sangat komplit kalau menurut saya. Jadi kalau tadi kalian memperhatikan dengan baik, insya Allah pasti nanti kalian akan video-video yang dikirimkan ke guru tuh jadi lebih baik, lebih bagus gitu. Dan pastinya gurunya jadi nggak pusing lagi muter-muterin HP-nya, muter-muterin laptopnya untuk baca, ngelihat video dari kalian seperti itu. Mungkin yang lain silakan, ada yang mau bertanya nggak? Ayo dong tanya, dapat hadiah loh, dapat buku gratis dari perpustakaan daerah. Nah, asik. ayo. Boleh juga dong kita. Iya.
Iya, iya lumayan. Iya, Ada buku nambah koleksi. Buki. Nah, siapa? Yuk, Nambah koleksi. silakan. Silakan Silakan, ada yang mau para bertanya? siswa SMA atau Atau masih SMP malu-malu nih? Kalau malu-malu, di kolom chat. Atau iya. bingung mau nanya apa ya? Boleh kalau Oh, ada malu-malu. nih. Oke, Oh, sudah ada. dibacakan Bu Ayu. Dari Anissa Rahmania. Heeh. Ya, dari Anissa Rahmania, kelas 8-nya SMP Negeri 2 Bontang. Apa saja tantangan sekolah dalam mendukung suksesnya pembelajaran daring? Wah, Oke. ini jawabannya Silakan, ke saya ya. Mr. Rahman, apa saja? Baik, oke, sebenarnya saya bukan manajemen sekolah ya, tapi saya berusaha untuk secara logika, memang sekolah punya tantangan untuk mendukung suksesnya pembelajaran daring. Pertama, harus punya mengupgrade guru dulu. Gurunya harus diupgrade, punya kemampuan literasi digital dalam hal melek teknologi untuk pembelajaran secara daring, menguasai learning management system, multimedia dan seterusnya. Kemudian sekolah mensupportnya dengan adanya pelatihan-pelatihan, in-house training ya Bu Ayu ya, biasanya ya, in-house training atau training Iya. ikut pelatihan mandiri, guru-guru tuh sering ikut pelatihan mandiri. Kemudian juga sekolah memberikan jaringan yang mumpuni untuk guru-gurunya. Kalau ngajar di sekolah jaringannya lemot, kasihan dong gurunya ya Bu Ayu ya. Kadang-kadang Pak nggak kelihatan tuh Pak ininya. Kok ngeblur Pak? Aduh, ini sudah dibikin bagus-bagus PowerPoint-nya atau presentasinya, tapi tiba-tiba ngeblur. Tuh bingung deh, mati kutu, mati gaya gitu ya. Aku harus ngapain gitu ya? Aku harus ngapain lagi nih? Oke, aku harus ngapain gitu ya? Nah itu berikutnya. Kemudian tadi kuota gratis tuh ada ya, dari sekolah juga ada, atau ada dari dinas pendidikan juga ada, tiap berjangka. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi pertama gurunya dimotivasi, ada fasilitas fasilitas internetnya bagus, di-upgrade dengan training, siswanya juga diberikan kuota, kemudian siswanya diberikan motivasi untuk belajar. Seperti ini, ada webinar seperti ini, sebenarnya bagus sekali. Ini adalah salah satu gerakan untuk literasi digital, memberikan motivasi kepada siswa untuk sadar di mana posisinya sekarang. Karena pemain utamanya atau di tengah lapangan, on the pitch, itu adalah siswanya. Guru-guru ini hanya manajernya aja. Kalian yang main bola di tengah lapangan tuh kalian gitu loh. Hasil menang atau kalah tuh kalian. Kami ini hanya manajer aja, nyuruh-nyuruh. Itu yang ngasih training gitu ya. Di tengah lapangan bola, kalian mau nyetak gol atau sebanyak-banyak itu kalian. Itu ya. Terima kasih Anissa, itu jawaban saya. Mudah-mudahan terwakili manajemen sekolah ya. Iya. Mungkin di sekolahnya Anissa juga melaksanakan pembelajaran daring pastinya ya, Mr. Rahman ya. Iya, betul. Iya, jadi tantangannya pasti beda-beda. Setiap sekolah tuh punya tantangannya sendiri. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih, Mr. Rahman. Iya. Dari, namanya siapa Redmi ya? Note 9. Ada, masa saya... Bagaimana para siswa mengikuti secara efektif pembelajaran daring? Nah, Oke, mungkin bisa sebutkan namanya ya, dituliskan namanya di namanya kolom siapa? chat. Silakan, Mr. Rahman. baik. Sebenarnya secara efektif tergantung kitanya. Pertama ya, pastikan tadi gadget kita siap, ada kuotanya, atau ada wifi di rumah, atau ikut wifi tetangga asal jangan nyolong ya. Jadi izin lah, atau bayar bersama boleh, atau pakai kuota ya. Satu. Kedua, pastikan sebelum belajar besok, mau belajar nih malam ya dicas lah. Jangan sampai nanti pura-pura, Pak ini HP saya habis baterainya, lowbat. Itu bukan alasan ya, itu nggak boleh jadikan alasan ya. Kemudian yang kedua, cari tempat yang convert. Kamu belajar, sebelum belajar sarapan dulu pagi, tahu jadwal, on time, pakai pakaian yang rapi. Memang ada yang mewajibkan pakai seragam, ada yang misalnya belum punya seragam, pakailah baju yang formal, berkerah atau sebagainya. Sopan, rapi. Cari tempat yang bagus, background yang bagus ya, supaya kalian nggak ganggu. Misalnya kalian duduk di depan, ada orang lewat-lewat, itu kan mengganggu ya, dan nggak etik ya, masuk dalam etik dalam sebenarnya ada etika dalam pembelajaran online itu ada sendiri. Nanti mungkin ada Pak Hakim sesinya nanti sendiri ya, itu jagonya untuk etika pembelajaran. Baik, kemudian merasa comfort ya, ruangan yang enak. Jadi persiapan browsing dulu bahan pembelajaran untuk berikutnya, itu yang paling penting.
Jadi terjadi flip learning. Jadi siswa baca dulu metode materinya, kemudian ketika online dengan guru, siswa udah bisa interaksi karena sudah punya background knowledge atau pengetahuan dasar sebelum dia masuk ke dalam materi yang diberikan oleh gurunya, begitu ya. Ya, itu jawaban dari saya, dari Raihan Azam Nur Fitrah 8E SMP YPK. Terima kasih, keren nih pertanyaannya ya. Oke. Oke, terima kasih Raihan atas pertanyaannya. Mungkin kita cukupkan ya Pak. Oke, baik. Kita langsung main quizzes aja. Oke, main quizzes. Baik, kita mulai dari sekarang, siap-siap. Kita hitungan mundur. 3, 2, 1. Kita mulai dari Selamat sekarang. bermain. Pertanyaan pertama, yang merupakan model pembelajaran daring secara langsung atau tetap maya adalah PJJ, PDR, sinkronus atau asinkronus. Sudah ada 39 dari 57 peserta yang ikut. Waktunya kurang dari 20 detik dari sekarang. Hati-hati, 10 detik lagi dari sekarang. Pilihannya apakah PJJ, BDR, sinkronus atau asinkronus? Kita hitung mundur. Time is up. Kita lihat siapakah yang menduduki posisi leaderboard 1, 2, dan 3 teratas. Ada Fang Fang, Antonius, dan cepat sekali ya. Nanti kita lihat hasil akhirnya ya. Zakia. Iya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bersiap? Oke, Bu Ayu, kita lanjut ya. Ya, pertanyaan jawaban yang tepat adalah sinkronus ya tadi, yang merupakan model pembelajaran daring secara langsung tatap maya adalah sinkronus. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Second question. Salah satu aplikasi berbasis Android yang dapat dimanfaatkan untuk syuting ala kamera profesional adalah apakah Platagon Story, Open Camera, Lexis Audio Editor, atau Canva? Yang mana kira-kira ya? Saya udah lupa. Wow, cepat banget nih kayaknya. Waktunya setiap soal 45 detik saja, Bu Ayu. Kurang dari 20 detik dari sekarang. Sudah banyak yang menjawab tuh sepertinya. Kurang 6 lagi. Kurang dari 5 detik dari sekarang. Come on, buruan. Time is up, waktunya selesai. Iya, kita lihat leaderboardnya. Posisi klasemen sementara dihuni 3 orang. Antonius, Umi Zakiyah, Sabrina. Iya. Jawaban yang benar adalah open camera ya, open camera. Oke, baik. Kita lanjut. Pertanyaan ketiga, the third question. Siap? Platagon Story adalah aplikasi berbasis Android yang dapat dimanfaatkan untuk desain poster, editing video, membuat komik digital atau template video animasi. Yang mana ya kira-kira? Kita kembali ke peserta. Ada, sekarang udah 60 peserta nih Bu Ayu, udah banyak. Iya, nambah pesertanya. Nambah pesertanya ya. Ya, yang mana kira-kira? Kurang dari 10 detik dari sekarang. Time is up, waktunya selesai. Kita lihat jawabannya dulu. Leaderboard dulu ya, kita lihat. Sekarang Sabrina di posisi kedua disusul Nicholas ya. Jawaban benar adalah template video animasi ya, tadi Platagon Story ya. Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan keempat. Next question. Canva merupakan situs atau web tool yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk apakah desain poster, flyer, dan presentasi ya, editing suara, membuat komik digital, memaksimalkan kamera smartphone. Yang mana kira-kira? Ini mudah sekali nih jawabannya ya. Bagi yang menyimak tadi.
Apalagi yang gurunya sudah ngajak kolaborasi di Canva-nya tuh pasti seru. Oh, betul, ya. Ya. Kurang dari 10 detik dari sekarang. Sudah 52 peserta menjawab. 53. Iya, waktunya selesai. Kita lihat bagaimana leaderboard sekarang. Pemimpin klasemen 3 besar masih Athanasius, Sabrina, dan Nicholas di posisi 3 besar. Dan jawabannya adalah desain poster, flyer, presentasi, dan lain-lain. Ya, itu fungsi dari Canva. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next questions. Pertanyaan nomor 5 sekarang ya. Kita lihat pertanyaannya. Interaksi pembelajaran asinkronus dapat dilakukan oleh guru dan siswa dengan menggunakan asinkronus loh ya, Google Meet, Zoom Cloud Meeting, Google Classroom, atau Webex Meeting. Yang mana kira-kira? Sudah ada separuh dari jumlah peserta yang menjawab pertanyaan ke-5 ini. Kita tunggu. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Gak ada A, B, C-nya ya. Ini jawabannya langsung. Kurang dari 10 detik dari sekarang. Tentukan pilihan. Time is up. Kita lihat jawabannya dan siapakah yang masih memimpin 3 besar di leaderboard. Masih Athanius SMA Negeri 1, Sabrina, dan Nicholas belum bergeser. Jawaban yang benar adalah Google Classroom. Ya, ini asinkronus atau LMS ya. Tugas materi di situ bisa dipakai untuk guru dan siswa. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 sekarang. Tersisa 4 pertanyaan lagi setelah ini. Jika kita ingin membuat komik digital, kita bisa memanfaatkan situs atau web tool Plotagon Story, Google Classroom, KineMaster, atau Fixton Edu. Yang mana kira-kira? Sudah ada 44 siswa. Waktunya kurang dari 15 detik dari sekarang. Buruan. Ini deg-degan ya. Gemetaran biasanya kalau ikut kuis begini ini pengen cepet-cepet. Ya, waktunya selesai. Kita lihat klasemen sementara di leaderboard. 3 besar siapakah? Apa bergeser atau masih tetap kokoh? Oh, iya, posisi 3 sekarang ada Muhammad Noval. Iya, jawabannya adalah Fixton Edu. Ya, kita pakai Fixton Edu untuk bikin komik digital. Ada beberapa aplikasi lain yang bisa kita manfaatkan. Next question. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-7 sekarang. Bersiap-siap. Salah satu aplikasi editing video berbasis Android yang user-friendly, yang mudah digunakan adalah Fixton Edu, KineMaster, Plotagon Story, atau Render Forest. Kira-kira yang mana ya? Jadi bingung nih. Oke, sudah ada 40-50 siswa menjawab pertanyaan ke-7. Waktunya kurang dari 10 detik dari sekarang. Waktunya habis. Kita lihat ada perubahankah di leaderboard klasemennya 1, 2, dan 3. Siapa yang memuncaki anak tangga 1, 2, dan 3? Masih Athanius, Sabrina, dan Noval, Muhammad Noval. Jawaban yang benar adalah KineMaster ya. Kita lanjut Bayu ke pertanyaan ke-8 sekarang. Oke, kita ke pertanyaan. Selain menggunakan Powtoon, kita dapat membuat presentasi animasi dengan webtool Render Forest, Fixton, Dreams, HiQ. Ya, yang mana ya kira-kira? Yang mana ya? Tentu presentasi animasi ya. Kita bikin presentasi bisa.
Waktu kurang dari 10 detik dari sekarang. Sudah ada 56 dari 65 siswa yang menjawab pertanyaan ke-8. 65. Oke, time is up. Kita teruskan. Kita cek dulu leaderboardnya, klasemen 1, 2, 3-nya. Siapakah dia? Masih kokoh bertengger di posisi atas, Atanius, Sabrina, dan Imade Reja di posisi ketiga sekarang. Jawaban yang benar adalah Render Forest ya. Render Forest sama Pautun, boleh. Kita ke pertanyaan ke-9. Next question. Kita bisa memanfaatkan aplikasi Android merekam dan mengedit suara di smartphone. Tadi ada video tutorialnya ya. Dengan menggunakan Lexis Audio Editor, Benime, Text Fairy, atau Plotagon Story. Kira-kira yang mana ya? Jawaban yang benar. Sudah ada 51, 52, 54 siswa dari 65 peserta yang ikut quizzes hari ini. Memaksimalkan gadget untuk pembelajaran daring. Kurang dari 10 detik dari sekarang waktunya. Ini pertanyaan ke-9, tinggal satu pertanyaan lagi untuk menyempurnakan siapakah yang kokoh di posisi 1, 2, 3. Time is up. Untuk pertanyaan ke-9, kita lihat klasemen sementara. Leaderboard. Atanius, Sabrina, dan Imade Reja kokoh di posisi 3 besar sementara, dan jawabannya adalah Lexis Audio Editor. Ya. Pertanyaan terakhir, bersiap-siap untuk melihat siapakah jawara 1, 2, 3 kita pada quizzes di webinar kali ini. Berikut adalah sikap seorang siswa belajar di masa pandemi dan menghadapi revolusi industri. Kecuali menyadari diri tengah pandemi, menyadari kebutuhan diri akan menuju pertahanan masa depan, memotivasi diri belajar mandiri, kreatif, inovatif, bermain game dan TikTok terus-menerus. Wah, ini mudah sekali nih. Gampang. Yuk main TikTok yuk. Oke. Kita lihat sudah ada 57 siswa. Waktunya kurang dari 15 detik dari sekarang. 58 siswa menjawab dari 66 peserta yang tergabung dalam quizzes di soal terakhir kita pada quizzes atau webinar kali ini. Time is up. Waktunya sudah sudah selesai dan kita akan lihat. Inilah leaderboard posisi terakhir, ada Atanius, Sabrina, dan Imade. Jawabannya yang benar adalah bermain game dan TikTok terus-menerus. Selamat untuk Atanius ya. Atanius dari SMA Negeri 1 Bontang, Sabrina Azalia, dan Imade Reza Wardaya. Ya, masing-masing nilainya 9.730. Sabrina mendapat nilai sebesar 9.170 dan di posisi ketiga Imade Reza Wardaya 8.860 nilainya. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan ending game session kali ini. Kita lihat hasil akhirnya. Inilah dia di podium. Ada podiumnya juga Bu Ayu. Jadi bukan hanya MotoGP ya Bu Ayu ya. Podiumnya ada juga ternyata. Keren juga nih quizzes, gurunya Bu Ayu soalnya. Oke, inilah dia hasilnya ya. Oh, kosong. Nah, ini dia podiumnya. Antonius, Sabrina, dan Made. Oke, selamat ya. Oke. Selamat untuk 3 pemenang. Namanya dicatat dulu oleh panitia, mungkin di screenshot ya. Nanti tinggal menghubungi panitia. Saya coba screenshot juga. Oke. Kita sedikit lagi menambahkan sebelum kita akhiri Bu Ayu. Tadi ada contoh-contoh ya, beberapa ya yang belum saya tampilkan, sedikit saja. Saya nampilkan ini aja. Ini Pautun ya, Pautun itu hampir sama dengan Render Forest ya. Kemudian ini Fixton Edu tadi. Fixton Edu ya. Fixton Edu ini komiknya. Kemudian ada Canva ya, Canva. Ini Canva. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini.
Saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Iya. Oke, kita beri aplaus yang meriah dengan reaction dulu ya untuk Mr. Rahman. Yeay. Mungkin yang lainnya belum terlalu familiar dengan Zoom, bisa pakai reaction terus kasih seperti saya nih melambaikan tangan atau tepuk tangan virtual nih maksudnya ya. Oke. Terima kasih ya Mr. Rahman. Sama-sama Bu Ayu. Iya, jadi materinya sangat bermanfaat ya, terutama untuk para pelajar di Kota Bontang. Saya sangat optimis sih kalau pelajar Kota Bontang tuh sebenarnya nggak ada yang gaptek kalau menurut saya ya, karena buktinya apa? Buktinya mereka bermain media sosial, nonton TikTok, YouTube dan sebagainya, bahkan ada yang bergabung di e-sport, bermain FF dan sebagainya gitu. Jadi kalau iya kan, jadi menurut saya kalau dari kacamata saya pribadi nih untuk pelajar di Kota Bontang tuh nggak ada yang gaptek. Iya, literasi digitalnya oke. Iya, pilihan-pilihan. Iya, tapi ya itu tadi seperti kata betul Pak Rahman. Jadi seperti yang tadi sudah Mr. Rahman sampaikan bahwa seperti dua mata pisau yang ya itu tadi, kita kalau misalnya bisa memanfaatkannya dengan baik, pasti kalian akan mendapatkan hal yang baik juga gitu. Apalagi sekarang tuh sudah nggak ada ujian nasional ya Mr. Rahman ya. Betul. Jadi betul-betul loh kalian mulai dari kelas 7 yang SMP, kemudian yang kelas 10 SMA, itu udah harus benar-benar udah nabung nilai dari sekarang. Karena nanti dari hasil rapot kalian itulah yang dipakai untuk masuk ke jenjang berikutnya. Jadi udah nggak ada ujian nasional lagi. Jadi walaupun pandemi seperti ini, harus tetap semangat belajar. Dan ini ada satu pertanyaan Mr. Rahman, dan ini adalah pas banget hadiahnya. Kita tutup dengan satu pertanyaan dari Dita Anggraini, kelas 11 IPA 1. Iya. Dia menanyakan seperti ini, bagaimana caranya agar kita bisa semangat belajar? Mungkin di masa pandemi ini kali ya, Mr. Rahman. Mungkin Mr. Rahman bisa menjawabnya. Semangat belajar ya. Sebenarnya semangat belajar ini kembali ke kitanya masing-masing ya. Jadi motivasi atau semangat itu kan ada dari dalam diri, ada dari luar. Pertama-tama memang dari dalam diri sendiri. Kalau kita bayangkan deh, tadi ada yang ngomong, bayangin kalau kita ke pasar lihat ada nenek-nenek jualan, masa bodohnya kemana aja gitu kan. Tapi itu bukan jadi patokan sebenarnya. Tapi tapi gini, kita mau apa sih sebenarnya ke depannya? Kita mau meraih apa? Itu jadikan pemicu untuk semangat dari dalam diri kita. Kemudian lihatlah di sekeliling kita. Sekarang ini sudah terbuka informasi dari YouTube, dari TikTok, semua itu mudah sekali kita mendapatkan informasi. Tinggal kita memfilter, menjadikan itu inspirasi buat kita untuk semangat belajar. Ya, walaupun belajarnya cuma di rumah, justru belajar di rumah itu membuat waktu kalian lebih banyak untuk bisa browsing, belajar secara mandiri. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu luang dan juga memanfaatkan gadget tadi itu. Oke, itu jawaban dari saya, Bu Ayu. Iya, terima kasih Mr. Rahman ya. Jadi walaupun pandemi ini belum berakhir, tetap bersemangat untuk belajar. Apalagi sekarang itu belajarnya udah bisa dari mana saja. Seperti yang tadi Mr. Rahman sudah sebutkan ya. Kalian bisa googling, kalian bisa lihat di YouTube, kalian bisa buka di TikTok, semuanya ada. Jadi sekarang tuh gurumu udah nggak ada lagi istilahnya ngecekin tugasmu satu-satu, terus ini benar atau salah. Tapi pasti benar, karena apa? Kita kan nggak bisa pantau mereka ya, Mr. Rahman ya. Iya, betul sekali. Kita nggak bisa pantau. Kalian tinggal nge-googling aja, buka Brandly, udah keluar semua jawaban. Seperti itu. Jadi harus pintar gitu ya, harus smart gitu. Karena nama HP-nya aja udah smartphone. Kalau misalnya maksudnya pegang nggak smart? Yang pakai. Nah, betul Mr. Rahman. Mungkin itu saja ya. Jadi terima kasih untuk para peserta webinar yang luar biasa antusias pada hari ini. Kepada Mr. Rahman juga saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak kita di Kota Bontang, khususnya generasi-generasi penerus Kota Bontang, biar bisa cerdas juga secara literasi digital. Seperti itu ya. Dan ini sudah alhamdulillah ada 3 penanya dan 3 pemenang kuisis tadi. Dan hadiahnya nanti bisa langsung ke perpustakaan daerah ya Bu Rina. Jadi saya Rina ya. untuk penanya pertama,
Iya, jadi ada Anissa Rahmania dari SMP Negeri 2 Bontang. Mungkin tepuk tangan buat Anissa. Kemudian ada Raihan Azam Nur Fitrah dari SMP PK. Dan ada Dita Anggreni dari Bahrul Ulum. Jadi, wah, keren-keren nih anak Bontang ya. Jadi semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar di rumah saja. Tapi insya Allah nanti Kota Bontang kalau misalnya tidak ada kasus lagi dan Kita kita akan bisa saling PTMT. menjaga protokol kesehatan bersama, kita akan PTMT. Iya. Selamat datang di sekolah kalian masing-masing ya, dan harus tetap lebih semangat dan semoga kita sehat semua. Mungkin akhir kata dari saya mohon maaf apabila tadi selama membawakan acara ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita selalu sehat semua, tetap menjaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya serahkan kepada Bu Rina lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahman Halim atas Kasih sama-sama. ilmunya pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Rahayu Novita yang sudah memandu acara. Alhamdulillah. Dan sudah berapa pemenang, Bu? Sudah ada 6. 7 ya, nih. Oh, 6. Ya, nanti. Oke, silakan yang hari ini beruntung kami tunggu besok hari Jumat untuk pengambilan hadiah ke Perpustakaan Umum Kota Bontang dengan catatan tetap memberlakukan protokol kesehatan karena di hari Jumat itu kita jam kerja dari setelah setengah 8 hingga 11.30. Apabila pada saat hari itu tidak bisa atau berhalangan bisa diambil di hari Seninnya ya. Insya Allah kita siap untuk menerima tamu dari pemustaka yang di luar tapi tetap memberlakukan protokol kesehatan. Baiklah, alhamdulillah webinar hari ini seru sekali dan saya jadi terpesona Ibu, ternyata suara kita, foto kita, video kita bisa di ini ya, bisa dimanipulasi seperti, aduh, saya nggak nyangka. Tapi insya Allah ini suara Pak, iya, suara Pak Rahman asli ya Pak ya. Pakai pakai efek Bu, enggak? Saya juga gini, asli ya, suara saya asli Pak ini Pak. Pakai Bukan efek ini Bu, asli bukan editan ya. Iya, alhamdulillah. Baik, Dari terima sononya. kasih atas kebersamaannya pada pagi hari ini, Bapak Rahman. Terima Iya. kasih atas ilmunya. Terima kasih Sama-sama. Bu Ayu Semoga atas berkah. panduannya yang sangat meriah dan semua bisa menikmati kegiatan webinar pada pagi hari ini. Baik, terima kasih para peserta webinar yang sudah hadir dan setia hingga pada siang hari ini. Terima kasih dan ya, kurang lebihnya kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam mengucapkan terima kasih dan kita bertemu lagi dalam kegiatan webinar berikutnya yang diadakan oleh Dinas TBK. Dan terakhir, salam dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan salam literasi.